Berikut saya akan menjelaskan menu dan modul yang ada di aplikasi manajemen keuangan rumah makannya. Jadi ini menu depannya, teman-teman bisa lihat. Kemudian dan ini pembukuannya untuk 2 tahun dan bisa dimulai dari bulan berapa saja. Jadi ada menu setup, transaksi dan laporan dan juga ada menu inventory, di mana di sini inventory ada laporan persediaan bahan baku dan produk jadi. Kita bisa masuk ke bagian data usaha untuk setupnya. Di sini kita bisa mengisikan data tanggal awalnya, ya bisa mulai dari tanggal dan bulan berapa saja. Nanti akan ada pembukuannya, akan otomatis muncul bulan per bulan hingga 2 tahun. Setelah itu bisa diisikan data usahanya di setup usaha ini. Setelah itu kita bisa mengisikan daftar pelanggannya jika ada daftar pelanggan yang ingin kita track untuk piutangnya. Jadi biasanya ini berkaitan dengan kalau misalnya ada pesanan-pesanan yang tidak dibayar cash, jadi ada pembayaran secara piutang dan kita ingin nge-track. Jadi piutang nanti kita bisa track di piutang pelanggan ataupun di ya bisa kita piutang pelanggan ataupun di invoice-nya kalau berdasarkan invoice. Untuk detail pengisiannya nanti ada cara bisa dipelajari di video cara pengisiannya. Demikian juga untuk daftar supplier, kita bisa isikan di sini untuk supplier yang kita ingin track transaksi utangnya. Setelah itu ada daftar nomor dokumen. Daftar nomor dokumen ini ada invoice, PO, dan kwitansi. Ini berkaitan dengan nomor yang nanti akan dijadikan referensi di bagian transaksi maupun di laporan yang ingin tanda terima yang ingin dicetak. Jadi kan dasarnya ada nomornya nih, invoice ataupun PO ataupun kwitansi. Nah, dasar nomor ini adalah dari daftar nomor dokumen ini. Setelah itu ada daftar akun keuangan. Pada dasarnya ini adalah akun-akun yang dijadikan referensi di laporan keuangan maupun di transaksinya. Jadi pada saat nanti kita mengisi transaksi, kita harus mengisi kategori. Dasar kategorinya adalah akun-akun yang ada di kategori keuangan ini. Jadi nanti untuk laporan juga akan rekam otomatis, apakah itu laporan laba rugi atau neraca dan lain-lain. Setelah itu ada daftar aset tetap. Jadi di sini teman-teman bisa mengisikan daftar aset tetap yang dibeli sebelum tahun pembukuannya. Ya, kalau yang di tahun pembukuannya diisikannya di bagian transaksi. Kemudian ada pembayaran di muka. Jadi di sini untuk pengisian data apabila ada transaksi yang masuk secara akuntansi kategori pembayaran di muka. Jadi pembayaran di muka di sini bukan DP, tapi lebih ke pembayaran rapelan, seperti pembayaran kontrak tempat, biasanya setahun atau 2 tahun di depan, itu bisa diisikan di sini. Ya, yang bagian atas ini tabelnya untuk transaksi yang dilakukan di sebelum tahun pembukuan, tapi masih ada sisa yang harus di breakdown ke bulan per bulan. Sedangkan di bagian bawah akan mengambil dari data transaksi, kemudian di breakdown sesuai bulannya. Dan kalaupun nanti tidak ingin di breakdown per bulan, tidak ada masalah, hanya saja nanti di bagian laba rugi akan terlihat besar untuk pengeluarannya. Kemudian ada daftar cabang atau toko, jadi jika punya lebih dari satu tempat. Kemudian ada daftar pesan antar, jika ada jalur pesan antar. Sebenarnya ini hampir sama ya, cabang dan pesan antar. Hanya saja di sini dibuat pembedaan biar ada dua. Jadi artinya kalau cabang ya memang outletnya berbeda. Kalau pesan antar, ini ya pesan antar seperti GoFood, GrabFood, Shopee, dan lain-lain, di mana nanti masing-masing outlet bisa punya lebih dari satu atau dua yang melakukan pemesanan secara online untuk dikirim. Kemudian masuk ke bagian saya masuk ke bagian inventory dulu ya. Jadi pada dasarnya untuk aplikasi rumah makan ini ada bahan baku dan ada produk jadi. Jadi di sini kita bisa mengisikan bahan baku yang digunakan untuk transaksi atau diproduksi di mana dijualnya sebagai menu. Jadi ya kalau rumah makan misalnya ya jual menu ayam goreng ya itu ayam goreng, ada bahan bakunya ya ayam, kemudian bumbu-bumbunya atau misalnya jual paket ayam goreng,
Itu ada misalnya ada plus minum, ada plus tambahan-tambahan lain seperti tempe goreng, tahu goreng, lalapan. Nah, itu bahan bakunya bisa dimasukkan di sini. Kemudian nanti ini saya loncat dulu, kalau yang dimaksud menu jadi itu yang dibeli tanpa ada pengolahan. Paling mudah ya minum misalnya, teh botol, Coca-Cola, ya satu botol ya itu dianggapnya menu jadi tidak menjadi bahan baku di situ. Oke, kemudian di sini daftar bahan baku ini bisa diisi hingga 500 item bahan baku ya. Tapi perhatikan ini bukan resep ya. Jadi tidak berdasarkan resep di mana nanti pencatatannya ini bahan baku diisikan penggunaannya di bagian penggunaan bahan baku di sini. Ya, bisa diisi secara harian. Jadi misalnya ini asumsi ini tanggal 1 Januari seluruh bahan baku yang digunakan jumlahnya berapa, kemudian penggunaannya untuk cabang berapa, ini bisa diisikan harian atau diisikan mingguan jika rekap stoknya adalah mingguan dan seterusnya. Ya, jadi tidak harus per pelanggan juga. Oke, balik ke daftar bahan baku tadi sudah diisikan di sini. Kemudian ini ada daftar menu produksi. Jadi bahan baku itu nanti akan diproduksi menjadi menu. Di sini adalah daftar menu yang dasarnya adalah dari produksi bahan baku tersebut. Ya. Kalau menu yang jadi ini di sini. Jadi tadi ada menu yang dari bahan baku. Ini adalah menu yang dari sudah beli jadi. Kemudian ini daftar harga menu jadi sama. Di sini juga di sini ada daftar harga menu produksi. Jadi bisa diisikan golongan harganya 1 sampai 10. Di sini juga menu jadi, menu jadi 1 sampai 10 bisa diisikan. Nanti angka-angka ini akan jadi referensi di bagian transaksi penjualan ya. Pada saat kita memilih golongan harganya di sini, nanti otomatis harganya akan muncul. Tapi kalaupun tidak ada golongan harga, teman-teman bisa diisikan harganya di sini harga non produk, itu maksudnya harga yang non price list ya. Oke, kemudian tadi penggunaan bahan baku sudah, jadi ini adalah rekap penggunaan bahan baku. Jadi aplikasi ini HPP-nya betul-betul dihitung berdasarkan penggunaan bahan baku di sini. Dan ini dihitung per bulan ya. Jadi nanti kalau diisikan tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari bahan bakunya itu akan menjadi HPP dari rumah makan ini. Ya, jadi kalau kita lihat loncat sebentar ke bagian laporan penjual bulanan ya. Nah, ini HPP-nya. Nanti akan betul-betul berdasarkan penggunaan dari penggunaan bahan baku ini. Ya. Oke, kemudian masuk ke laporan stok. Ini ada stok bahan baku, saldo awal, masuk pembelian, kemudian keluar penggunaan ya. Karena dia tidak dijual langsung tapi diproduksi, kemudian saldo akhir. Kemudian stok produk jadi ya. Kemudian selanjutnya adalah cetak tanda terima. Jadi di sini ada invoice, kemudian purchase order. Untuk invoice ini akan mengambil dari data penjualan ya. Kita pilih data invoice-nya di sini, nomornya. Kemudian purchase order kita pilih nomornya di sini. Purchase order berdasarkan dari pembelian, sedangkan kwitansi pilih nomornya di sini. Ini dasarnya dari penerimaan dan pengeluaran. Setelah itu kita bisa masuk ke transaksi. Ya, di sini adalah bagian penjualan di mana teman-teman bisa mengisikan transaksi penjualan. Di sini tidak harus diisikan per pelanggan. Bisa diisikan rekap hariannya juga. Di sini kita bisa isikan daftar menunya. Kalau menu produksi sama produk jadi, ini terpisah ya kolomnya, jadi bisa diisikan di sini. Dan perhatikan ini adalah untuk pembukuan ya, jadi bukan aplikasi POS, point of sale ataupun aplikasi kasir. Kemudian ini aplikasi pembayaran, pembelian atau pembayaran ya, nama bahan bakunya. Kalau yang dibeli ada bahan baku dan produk jadinya, kalau produk jadi. Detailnya adalah nanti di cara pengisian ya. Untuk penerimaan pengeluaran nanti bisa diisikan data-data yang berkaitan dengan transaksi di luar penjualan dan pembelian. Kemudian mutasi rekening ini berkaitan dengan transaksi pindah rekening antar bank. Jadi misalnya dari BCA pindah ke Mandiri, K setor ke BCA, dan seterusnya.
Kemudian ada penyusutan, ini adalah rekap. Tadi ini kan sudah diisikan, kalau yang sebelum tahun pembukuan di daftar aset, yang di tahun pembukuan diisikan di transaksi penerimaan dan pengeluaran dan lain-lain. Tinggal diisikan masa manfaat dan nilai bukunya. Nanti di sebelah kanan akan muncul rekap, muncul perhitungan penyusutannya yang nanti akan masuk ke dalam laporan secara otomatis. Itu untuk transaksi. Kemudian untuk laporan, di sini ada 3 jenis laporan, ya, penjualan cabang, bisa diisikan tanggal awal periodenya, kemudian nanti akan muncul 6 kolom di sini, di mana masing-masing kolom nanti periodenya bisa berbeda-beda, bisa berdasarkan bulan atau berdasarkan hari. Demikian juga untuk laporan penjualan produk, ini berdasarkan adalah produk, kita bisa pilih di sini awalnya, kemudian berdasarkan bulan atau berdasarkan hari. Demikian juga penjualan pesan antar di sini. Ya. Setelah itu ada laporan transaksi, ini riwayat transaksi berdasarkan rekening ya. Jadi kita bisa isikan di sini data-datanya, nanti datanya akan diambil secara otomatis berdasarkan pilihan yang kita pilih di sini, kas, bulan, tahun. Setelah itu ada piutang pelanggan, ini pelanggan yang mempunyai piutang, kemudian utang supplier, supplier yang mempunyai piutang, kemudian invoice, ya ini berdasarkan invoice, jadi piutang kalau pelanggan berdasarkan nama pelanggan, kalau invoice berdasarkan nama customer-nya. Setelah itu ada purchase order, PO ya, berdasarkan nomor PO-nya, jadi kalau tadi supplier berdasarkan nama supplier, kalau purchase order berdasarkan nomor PO-nya. Setelah itu kita loncat dulu ke laporan keuangan. Di sini adalah rugi cabang, ya, penjualan, HPP, kemudian pengeluaran, kemudian laba rugi bulanan. Jadi ini laporan selama 24 bulan, ya, selama 24 bulan. Dan kalau teman perhatikan di bagian sini, ini ada penggolongan lebih kecil lagi, di mana digunakan sebagai rekap nanti untuk di laporan kinerja. Ya, jadi laporan kinerja, kalau dilihat di bagian bawah, ini kan ada penggolongan nih, SDM, operasional. Jadi penggolongan ini itu berdasarkan laba rugi bulanan yang dikategorikan di kolom ini. Demikian juga ada neraca bulanan sama 24 bulan, ada arus kas bulanan selama 24 bulan. Kemudian di sini kita bisa set, kita bisa filter data laporan laba rugi, neraca, dan arus kas berdasarkan bulan ataupun periode yang kita pilih. Jadi misalnya kita pilih di sini 1 Januari, di sini akhirnya kita bisa pilih 31 Januari untuk misalnya kita mau melihat hanya 1 bulan saja. Ya, misalnya kita lihat 1 bulan saja, nanti akan rekap otomatis, ataupun 3 bulan, ataupun 1 tahun, ataupun hingga 2 tahun. Demikian juga halnya dengan neraca periode tertentu, kita bisa pilih awal dan akhir bulannya. Arus kas juga sama, kita bisa pilih awal dan akhir bulannya. Kemudian ekuitas juga sama, kita bisa pilih awal dan akhir bulannya. Setelah itu ada laporan aset 2 tahun ya ini. Asetnya nilai 2 tahun dari beli hingga nilai bukunya. Kemudian ada pajak UMKM, ini pajak final ya, karena otomatis berdasarkan omset. Kalau pajak badan di sini, ini berdasarkan laba rugi. Ya. Dan itu juga beda perhitungan dari persentasenya. Jadi teman-teman bisa isikan persentasenya. Setelah itu laporan lainnya adalah dashboard. Di sini teman-teman bisa mengisikan, bisa melihat kinerja keuangan selama 12 bulan dengan periode awalnya bisa kita set di sini. Ya, selama 12 bulan dari periode awal tersebut. Setelah itu ada laporan pemasaran. Ini kalau kita misalnya mau lihat program, misalnya menjalankan program, kemudian kita mau evaluasi, kita bisa isikan di sini. Ya, bisa kita lihat evaluasinya. Kemudian ini penjualan versus bahan baku, ini kalau kita ingin lihat secara harian penjualan dan HPP-nya. Dan HPP-nya pun kalau memang diisikan secara harian. Setelah itu ada kinerja. Kinerja ini pada dasarnya membandingkan kinerja keuangan dari 12 bulan pertama dengan 12 bulan berikutnya. Ini kan periode 24 bulan. Jadi bisa dilihat di sini pertumbuhan dan nilai-nilai yang muncul dari laba rugi, arus kas, dan neraca.